Baiklah, bertemu lagi bersama saya dalam tugas kedua mata kuliah Ekonomi Makro sebagai pemenuhan tugas untuk mengikuti ujian akhir semester dari Universitas Siber Asia. Baiklah, untuk presentasi kali ini saya mengambil tema yaitu keseimbangan makroekonomi dengan model ADAS pada sesi ke-10. Keseimbangan ADAS adalah kondisi di mana agregat demand atau permintaan agregat sama dengan jumlah agregat supply atau penawaran agregat. Permintaan agregat atau agregat demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Nah, ini adalah kurva permintaan agregat AD atau agregat demand. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, berikut adalah bentuk kurva permintaan agregat atau agregat demand. Nah, untuk agregat demand kurva AD ini, dia selalu merupakan satu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva agregat demand ini yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, tingkat harga suku bunga dan investasi, tingkat harga ekspor dan impor. Seperti yang kita ketahui dalam rumus, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor plus impor. Yang kemudian adalah bentuk kurva penawaran agregat atau AS. Nah, penjelasannya ada di ini. Sifat utama kurva penawaran agregat atau agregat supply adalah bentuknya yang melengkung ke atas, yang berarti semakin tinggi tingkat harga, maka semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan para pengusaha. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS antara lain dua penyebab kurva AS yang melengkung ke atas, yaitu ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Kemudian efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dalam jangka pendek. Fungsi produksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, Q sama dengan F dikali L. Artinya jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian. Kemudian tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Terdapat hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Kurva Phillips yang menerangkan ciri perhubungan antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dan yang berikut adalah perpotongan antara kurva AD dan AS akan menghasilkan keseimbangan harga dan keseimbangan pendapatan nasional seperti ini. Kedua nilai keseimbangan dapat berubah jika terjadi perubahan pada kurva AD dan AS. Pergeseran kurva AD dapat terjadi melalui mekanisme kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sementara pergeseran AS dapat terjadi akibat perubahan teknologi, tingkat upah, jumlah dan kualitas tenaga kerja, dan regulasi ketenaga kerjaan. Berikutnya shock. Shock atau guncangan adalah seluruh faktor di luar model yang dapat mengubah permintaan agregat atau agregat demand maupun penawaran agregat atau agregat supply. Shock ini akan menyebabkan distorsi dari keadaan full employment atau keseimbangan jangka panjang. Nah, kemudian ada gejolak permintaan agregat atau shock to aggregate demand. Misalnya, ada gejala atau shock yang mempengaruhi penambahan kartu kredit. Fenomena tersebut akan menurunkan jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Jika jumlah uang beredar tetap, kurva AD akan bergeser ke kanan. Dampaknya adalah output akan naik untuk sementara, namun kenaikan harga dan upah akan menurunkan output dalam jangka panjang. Lalu kemudian ada shock to aggregate demand. Nah, ketika AD meningkat atau agregat demand meningkat sehingga perekonomian booming, kurva AD bergeser ke kanan, yaitu dari AD1 ke AD2. Nah, dan equilibrium yang mulanya berada di titik A akan bergeser ke titik B. Dengan harga yang sama, perusahaan menjual lebih banyak output sehingga mempekerjakan lebih banyak pekerja dan output meningkat, output atau barang yang dihasilkan. Nah, kemudian ini akan mengurangi tingkat inflasi atau pengangguran. Kemudian kenaikan AD tersebut mendorong kenaikan harga dan upah. Akibatnya output yang diminta kembali turun secara bertahap sehingga ke titik alamiahnya, yaitu pada kurva LRAS di titik C. Lalu kemudian ada gejolak penawaran agregat atau shock to aggregate supply. Gejolak atau shock agregat supply akan menggeser kurva AS, yaitu kurva SRAS. Shock ini mempengaruhi harga secara langsung, menyebabkan harga naik secara umum atau price shock. Contoh,
yaitu kegagalan panen, peraturan yang mempengaruhi aktivitas produksi seperti penanganan pencemaran yang harus dilakukan pelaku usaha sehingga mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian agresivitas labor union atau kenaikan upah, kartel atau dapat mempengaruhi harga input. Contoh di atas merupakan contoh gejolak AS yang sifatnya menaikkan harga atau adverse sehingga kurva SRAS bergeser ke atas. Gejolak AS yang sifatnya menurunkan harga disebut favorable. Nah, kemudian ada shock to aggregate supply. Adverse supply shock menyebabkan peningkatan penawaran yang akan meningkatkan beban biaya dan perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, seperti ini. Dan mengakibatkan harga naik, terlihat dari bergesernya kurva SRAS1 ke SRAS2. Nah, dengan meningkatnya harga, output yang dihasilkan menurun, sehingga kondisi ini disebut dengan stagflasi. Secara berangsur-angsur ketika harga turun, perekonomian akan kembali ke titik alamiahnya, yaitu titik A. Nah, kemudian di sini ada konsep output gap, senjang inflasi dan senjang resesi dan kebijakan makroekonomi. Output potensial adalah indikator penting berguna untuk mengukur seberapa besar suatu ekonomi dapat menghasilkan barang dan jasa. Dengan membandingkan PDB real dan output potensial, akan diketahui apakah ada kemungkinan produksi untuk meningkat dan bagaimana konsekuensinya terhadap tekanan inflasi hingga resesi. Nah, kemudian di sini ada output gap. Ketika terjadi resesi, yaitu turunnya permintaan agregat, output ekonomi aktual akan jatuh di bawah potensinya atau kesenjangan output negatif, yang berarti bahwa ada kapasitas yang tidak terpakai dalam perekonomian, biasanya karena lemahnya permintaan. Dengan kondisi tersebut, bank sentral biasanya akan melonggarkan kebijakan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Ini akan meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong permintaan agregat. Sebagai alternatif, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya atau memotong pajak. Pengeluaran yang lebih tinggi atau pajak yang lebih rendah juga akan meningkatkan permintaan agregat. Ini adalah kurva output gap, itu perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A, lalu kemudian penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan perputaran uang, menggerakkan perekonomian ke titik B, dari A ke B, sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga turun, perekonomian berangsur-angsur keluar dari resesi, bergerak dari B ke C. Nah, ini adalah output gap yang naiknya permintaan agregat. Tadi penurunan, sekarang naiknya permintaan agregat. Tadi penawaran, sekarang permintaan. Pada saat ledakan ekonomi atau ekonomi boom, PDB real aktual naik di atas tingkat potensinya atau kesenjangan positif. Yang tadi mengalami negatif, ini positif. Ekonomi terlalu panas dan biasanya menciptakan tekanan inflasi yang tinggi. Biaya tenaga kerja dan harga barang meningkat tajam. Jika peningkatan inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan, ini melemahkan daya beli konsumen. Situasi ini mengharuskan bank sentral untuk mendinginkan perekonomian dengan menaikkan suku bunga. Dari sisi fiskal, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Kebijakan itu untuk mengurangi inflasi. Nah, perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A, lalu kenaikan permintaan agregat akibat meningkatnya perputaran uang, menggerakkan perekonomian ke titik B sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga naik, perekonomian berangsur-angsur kembali ke titik alamiah, bergerak dari titik B ke C. Nah, ini adalah contoh soal harga keseimbangan. Yaitu dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40-2P dan fungsi penawaran PS sama dengan Q plus 5. Berdasarkan informasi tersebut, maka harga keseimbangan terjadi pada. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita mencari nilai P terlebih dahulu. Untuk mencari nilai P, di sini kita buat kepersamaan P-5 sama dengan Q. Nah, QD sama dengan QS, yaitu QD-nya 40-2P dan QS-nya adalah P-5. 40 tambah 5 sama dengan P plus 2P. 45 sama dengan 3P, P sama dengan 65 bagi 3, P sama dengan 15. Begitu pula dengan untuk mencari nilai Q, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan Q sama dengan P-5 sama dengan 15 kurang 5, Q sama dengan 10. Nah, di sini cara yang kedua, Q sama dengan 40-2P sama dengan 40 kurang 2 dikali 15 sama dengan 40 kurang 30, maaf ini nolnya nggak ketik.